Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Luar biasa. Puji Tuhan ya Kak, kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Nah, karena kita kan mau mulai sekolah minggu nih ya Kak Siki. Coba deh Kak Setri mau lihat nih senyum gembiranya adik-adik di rumah. Ayo senyum yang Ayo lebar. senyum-senyum. Senyum-senyum. Senyum dulu. Senyum. Nah, Kak Siki, kira-kira adik-adik di rumah ini ingat nggak ya sama kita-kita? Aduh, kita kenalan dulu aja yuk. Oh gitu Di ya. sini kita ada harus Kak kenalan. Siki, ada Kak Setri, Hai. ada Kak Novan, dan nanti yang menyampaikan firman ada Bu Agustin. Nah, yuk langsung aja kita mulai ya Kak Siki sekolah minggunya. Udah siap Ya. belum sekolah minggunya? Kalau udah siap, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau Berdiri. nyanyikan lagu pembukaan. Lagu apa nih Kak Siki? Dari terbit matahari. Yuk bangkit berdiri. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Luar biasa ya adik-adik, Luar masih tetap biasa. semangat walaupun hanya di rumah. Keren banget nih ya Kak Siki. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa, ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat dan kasih-Mu, kami boleh kembali bersekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu di rumah, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan senantiasa memberkati dan juga menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan, supaya kami boleh memuji, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Terima kasih ya atas doanya. Sama-sama. Adik-adik, siapa di sini yang percaya Tuhan setia? Aku Kak, aku Juga, percaya. aku juga. Nah, karena kita percaya nih kalau Tuhan itu setia, lagu berikutnya ini tentang setia-setiaan nih Kak. Oh. Nah, kita mau nyanyi lagu Setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan
boleh duduk lagi. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Ziki? Ya, sekarang kita mau ngumpulin persembahan dulu ya. Oh iya betul, Sambil kumpulin persembahan. Kita mau ngapain, Kak? Adik-adik di rumah, disiapkan dulu persembahannya. Terus nanti persembahannya bisa diserahkan dulu ke orang tua. Dan nanti kalau misalkan sudah boleh beribadah kembali, nanti bisa diserahkan waktu kita beribadah lagi di gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Siki? Kita mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, kita sekarang udah ngumpulin persembahan, lalu kita mau doa dulu buat doa persembahan. Ya, yuk. Yuk kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami berkat yang sangat banyak. Sekarang kami mengumpulkan persembahan, kiranya berkati supaya persembahan ini bisa menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita kan tadi udah nyanyi, udah berdoa, terus udah goyang-goyang, terus udah ngasih persembahan juga nih. Sekarang kita mau ngapain ya Kak Siki? Sekarang kita mau dengerin firman. Oh iya, dengerin firman. Adik-adik di rumah udah siap belum nih? Siapin dulu ya Alkitabnya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Agustin, kita mau pujikan dulu satu lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu,
adik-adik di rumah, sekarang duduk yang manis, siapkan hatinya, siapkan telinganya, dan jangan lupa siapin Alkitabnya juga, karena kita mau dengerin firman yang akan dibawakan oleh Ibu Agustin. Shalom anak-anak yang Ibu kasihi, apa kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan minggu yang cerah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan saudara kami untuk bersekutu bersama Engkau. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dan kami mohon Roh Kudus berada dalam hati kami dan memberkati kami sehingga setiap firman yang ditabur boleh berakar dalam hidup kami dan bertumbuh serta berbuah kemanisan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengundang Engkau hadir bersama-sama kami dalam ibadah kali ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, firman Tuhan pada kesempatan kali ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Apakah ceritanya? Nanti Ibu akan ceritakan buat kalian semua ya. Untuk rangkaian ceritanya berjudul tentang anak lembu emas. Nah, apa sih anak lembu emas? Nanti Ibu akan lanjutkan ceritanya, tapi kali ini Ibu mau cerita dulu tentang sekumpulan binatang. Tada! Binatang apa ini? Iya benar, ini adalah singa, si raja hutan. Nah, si raja hutan ini dia berkuasa atas semua binatang-binatang. Namun pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan bercerita tentang dunia singa. Nah, si raja singa ini dia memerintah sekelompok singa-singa yang lain ya. Jadi semua singa-singa ini, harimau maupun macan tutul ini, mereka tunduk kepada raja singa. Nah, si raja ini punya panglima. Siapakah panglima di antaranya? Yang dipilih sebagai panglimanya adalah si macan tutul ya. Macan tutul ini diangkat sebagai panglima raja di kerajaan singa. Nah, kemudian suatu hari ternyata di kerajaan singa itu terjadi kelaparan hebat, sehingga singa-singa yang ada di negeri itu kesulitan untuk mendapatkan makanan. Namun karena raja bertanggung jawab untuk menghidupi rakyatnya, maka si raja memerintahkan kepada panglimanya untuk membagi-bagikan makanan. Maka dipanggillah sang panglima. Macan tutul, kemarilah, kata si raja. Kemudian si macan tutulnya menghadap. Ya raja, macan tutul, kamu punya tugas. Apakah itu Baginda? Tugasmu adalah membagi-bagikan makanan yang sudah aku siapkan untuk semua singa-singa di negeri ini, supaya singa-singa di bawah kerajaanku ini mereka tidak kelaparan. Baik Baginda. Maka si macan tutul ini membawa makanan dalam jumlah yang banyak, dan dia menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk dibagi-bagikan kepada singa-singa yang lain. Semua singa kebagian. Nih, wah, kami bisa makan, dan masih banyak singa-singa yang lainnya. Kemudian tidak lama kemudian, hari lepas hari, stok makanan yang dibawa oleh si macan tutul ini lama-lama habis. Akhirnya singa-singa itu menjadi kelaparan dan mereka berkata,
Kami sudah lapar, kami sudah lapar. Baiklah, bersabar. Aku akan meminta makanan lagi kepada sang raja, kata si macan tutul. Cepatlah pergi, jangan lama-lama. Baiklah teman-teman, tunggu ya, tunggu sampai aku datang. Akhirnya si macan tutul ini juga menempuh perjalanan untuk menghadap si Baginda Raja dengan jalan yang cukup jauh dan melelahkan. Bahkan sampai berhari-hari. Dan si singa-singa yang lain menunggu dengan tidak sabar. Kok lama ya? Kok nggak datang-datang ya? Akhirnya si harimau ini berinisiatif. Wah, jangan-jangan si macan tutul menghabiskan makanan yang diberikan raja. Jangan-jangan si macan tutul itu sudah memakan semua bahan makanan yang diberikan raja. Karena dia nggak datang-datang, dia juga tidak mengirimkan kabar. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Udah begini saja, kita buat pemimpin baru di kerajaan ini. Kita nggak percaya lagi sama si macan tutul. Jangan-jangan si macan tutul sudah menghabiskan semua stok makanannya. Mari kita angkat pemimpin baru buat kerajaan singa kita. Kemudian singa-singa yang lain setuju. Dan ternyata si harimau ini diangkat sebagai pemimpin mereka yang baru. Dan karena si harimau ini diangkat menjadi pemimpin yang baru, dia punya kewajiban untuk apa? Untuk menghadap sang raja, untuk meminta makanan. Maka harimau itu berjalan mencari di manakah tempat raja itu tinggal untuk meminta stok makanan buat singa-singa yang lain. Nah, alhasil pada saat si harimau ini menghadap sang raja, dia berkata, "Baginda, hamba menghadap." Begitu kata si harimau. Dan si raja berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Hamba adalah pemimpin yang baru." Di manakah si macan tutul? Dia sudah tidak ada. Kami tidak tahu bagaimana kabarnya. Tidak, aku tidak akan membagikan makanan apapun untuk kamu harimau. Aku tidak percaya kepadamu. Aku tidak akan memberikan makanan. Berikanlah makanan, Baginda. Kalau tidak, nanti singa-singa yang lain mati kelaparan. Aku gak peduli. Karena panglimaku hanya satu, yaitu si macan tutul. Dan bukan kamu. Mohon, hambamu mohon Baginda, hambamu mohon. Tidak, aku tidak mau memberikan makanan. Begitu terus kata sang raja. Kemudian si macan tutul datang menghadap. Baginda, hamba datang menghadap. Macan tutul, kenapa harimau ini bisa datang dan meminta makanan kepadaku? Ampun Baginda, ampun. Kiranya Baginda memberikan makanan buat si harimau. Ampuni si harimau karena dia sudah berani meminta makanan kepada raja. Tidak, aku tidak mau mengampuni. Kalau raja tidak mau mengampuni, hamba saja yang dihukum. Hamba bersedia dihukum, Baginda. Macan tutul, kenapa kamu yang minta dihukum? Harusnya harimau yang dihukum. Maafkan dia, Baginda, maafkan. Nah, begitu baiknya hati sang panglima raja. Si macan tutul ini berbaik hati, dia memintakan ampun kepada Baginda Raja atas kesalahan harimau yang secara lancang mengangkat dirinya atau diangkat bersama teman-temannya tanpa seizin raja menjadi panglima yang baru. Nah, itu pun yang dialami Musa. Kalau minggu lalu anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu, anak-anak mengetahui bahwa minggu lalu
Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Pada saat itu Musa, ini Harun, dan ini Yosua, asistennya Musa. Pada saat itu Musa berpesan kepada Bapak Harun. Dia berkata, "Kakakku Harun, aku harus naik ke Gunung Sinai. Jadi bangsa Israel aku titipkan kepadamu. Tolong apabila ada masalah, mereka bisa menghadap kepadamu. Dan aku harus naik ke Gunung Sinai." Baiklah Musa, berhati-hatilah. Dan Musa ini pergi menaiki Gunung Sinai bersama Yosua, si hambanya Musa yang selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Nah, pada saat Musa menaiki Gunung Sinai, Musa menempuh perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama. Pada saat itu belum ada yang namanya handphone, sehingga Musa tidak bisa bertelepon atau berkabar kepada kakaknya Harun bagaimana keadaannya. Nah, karena waktu yang ditempuh cukup lama dan ternyata pada saat Musa naik ke puncak gunung, Yosua menunggu di bagian gunung yang agak bawah karena Yosua tidak boleh ikut. Musa naik ke atas puncak Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan 10 perintah Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan menjumpai Musa dalam bentuk api yang menyala-nyala membakar semak-semak di Gunung Sinai. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, turunlah dari gunung ini." Ada apa Tuhan? Karena bangsa Israel melakukan kekejian. Apa yang terjadi? Mereka itu membuat patung anak lembu emas. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan oleh mereka? Tapi itulah yang terjadi. Turunlah, karena aku kecewa dengan mereka. Nah, di sisi lain, pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu Bapak Harun didatangi oleh bangsa-bangsa Israel, orang-orang Israel. Mereka berkerumun dan mengeroyok Bapak Harun. Mereka berkata, "Bapak Harun, ya ada apa? Kenapa Musa terlalu lama? Sangat lama, dan aku menunggunya cukup lama." Bersabarlah. Pasti Musa baik-baik saja, kata Bapak Harun. Kami tidak yakin bahwa dia baik-baik saja. Ini sudah sangat lama. Ini lebih dari 1 bulan dan tidak ada kabar. Kemana Musa? Jangan-jangan Musa pergi. Jangan-jangan Musa dimakan binatang buas. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Musa? Aku juga tidak tahu. Kami ingin pemimpin baru, kata orang-orang Israel. Kami minta pemimpin baru. Kami mau dewa untuk memimpin kami. Kalau sebelumnya Musa memimpin kami keluar dari Mesir, kalau sekarang Musa sudah tidak ada, berarti kami ingin pemimpin baru. Buatlah patung buat kami. Jangan melakukan itu. Tapi kami ingin sosok pemimpin yang baru. Kami mau membuat patung, kami rela membuatnya dari emas, dari perak dan lain sebagainya. Bahkan kami rela memberikan harta kami untuk membuat dewa baru yang akan memimpin kita semua menuju Kanaan, dan dia berdiri di barisan terdepan. Akhirnya karena Harun terdesak oleh orang banyak ini, Harun bingung, Harun galau, dan akhirnya Harun memberi izin kepada mereka. Baiklah,
lakukanlah apa yang kalian mau. Kumpulkan semua perhiasan yang kalian miliki, semua emas, semua perak, dan semua perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh istri kalian dan anak-anak kalian, kumpulkan jadi satu dan kita akan membuat patung lembu emas. Hore, hore! Sorak-sorak mereka bersuka cita dan mereka dengan sukarela mengumpulkan perhiasan mereka, mengumpulkan emas-emas yang mereka dapatkan dari bangsa Mesir. Pada saat mereka akan keluar dari Mesir, mereka diberi emas oleh bangsa-bangsa Mesir. Dan itu mereka kumpulkan dan mereka membuat patung anak lembu emas. Nah, inilah patung anak lembu emas ini. Dan Harun berkata, "Baiklah, aku akan meletakkan patung lembu emas ini di atas mezbah." Dan lembu emas ini akan berada di depan barisan kita. Itulah yang terjadi. Dan mereka bersorak-sorai, mereka berbahagia, mereka tertawa, mereka minum-minum, mereka bersuka cita karena patung lembu emas yang sudah mereka buat itu. Mereka bergembira, tertawa, berpesta, minum-minum, menari-nari, dan sangat bersuka cita akan dewanya yang baru, akan pemimpinnya yang baru. Mereka merasa bahwa lembu emas ini yang akan membawa mereka sampai kepada Kanaan. Dan dari atas gunung terlihat bagaimana orang-orang Israel itu bersuka cita menyembah patung lembu emas tadi. Sungguh hal ini mendukakan hati Tuhan. Tuhan marah luar biasa. Tuhan kecewa dengan orang-orang Israel. Kenapa orang-orang Israel istilahnya tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan? Kenapa orang-orang Israel menyembah Tuhan yang lain? Bukankah Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan untuk membawa ke tanah yang dijanjikan Tuhan? Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel ini? Mereka menduakan Tuhan. Dan pada saat itu Musa dan Yosua yang turun dari atas gunung, Yosua berkata kepada Musa, "Bapak Musa, sepertinya mereka sedang bersorak-sorak merayakan kegembiraan. Ataukah mereka menang dari perang? Mereka menang atas bangsa yang mana?" Tapi Musa berkata, "Bukan. Mereka bukan menang setelah berperang. Tapi mereka telah merayakan adanya Tuhan yang baru untuk mereka." Apakah betul seperti itu? Ya, itulah yang terjadi. Mari kita lihat. Dan pada saat Bapak Musa mendekati kumpulan bangsa Israel itu, Bapak Musa menjadi kecewa. Bapak Musa marah sehingga loh batu yang dia bawa, dia lemparkan di kaki Gunung Sinai sehingga pecah. Pada saat itu Musa berkata, "Bagaimana mungkin kalian melupakan Tuhan? Tuhan yang sudah membawa kalian keluar dari Mesir. Tuhan yang sudah membebaskan kalian dari perbudakan." Karena begitu takutnya, orang-orang Israel ini sangat ketakutan. Mereka takut karena Musa marah. Musa marah luar biasa kepada mereka. Dan Musa juga marah kepada Harun. Musa berkata,
Harun, bagaimana mungkin kamu izinkan bangsa ini membuat patung lembu emas? Harun berkata, tidakkah engkau tahu bahwa bangsa ini memang bangsa yang jahat? Mereka melupakan Tuhan yang sudah baik membebaskan mereka. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, Harun? Ini tidak boleh terjadi. Maka Musa memerintahkan, siapa yang masih berada di pihakku, mendekat kepadaku, datang kepadaku, dan yang tidak harus diperangi. Mereka tidak boleh menyembah kepada patung lembu emas itu. Dan lembu emasnya dibakar oleh Musa dan dituang ke tanah, dan mereka yang membela kepada patung lembu emas tadi disuruh untuk meminumnya. Dan mereka berantem. Karena apa? Karena yang takut akan Tuhan tetap membela Tuhan Allah berada di pihak Musa, dan mereka yang tidak adalah berada di pihak yang lain. Dan Tuhan katakan itu harus dihancurkan. Kelompok orang itu tidak boleh ada karena mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Dan sebenarnya Musa berkata bahwa sebenarnya aku memohonkan ampun buat kalian semua. Tahu apa yang terjadi? Tuhan di atas gunung itu, pada saat aku berada di atas gunung tadi, Tuhan marah luar biasa. Tuhan berkata, aku akan menghancurkan bangsa Israel, dan aku akan memberkati kamu Musa menjadi bangsa yang besar. Tapi aku berkata, Tuhan ampuni mereka, ampuni orang-orang Israel itu, karena Engkau sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Masakan Engkau akan membunuh mereka? Masakan Engkau akan menghancurkan bangsa yang besar ini? Ampuni mereka Tuhan. Aku berkata begitu kepada Tuhan. Tidakkah kalian tahu akan hal itu? Begitu kata Musa sambil marah. Kemudian Musa berkata, dan Tuhan mengampuni kalian, dan Tuhan berbelas kasih kepada kalian. Dan aku memohon supaya nama kalian tetap ada dalam kitab kehidupan. Dan puji Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni bangsa Israel. Mengampuni bangsa Israel yang masih mau kembali kepada Tuhan. Nah, sama anak-anak, Bapak Musa ini seperti panglima tadi, si macan tutul yang memohonkan ampun untuk bangsa Israel di hadapan Tuhan. Macan tutul tadi memohon ampun untuk singa-singa yang lain di hadapan baginda rajanya. Demikian pula Musa menyuarakan dan menyampaikan kepada Tuhan, ampunilah bangsa Israel, ampunilah mereka, bangsa yang telah kau pilih, bangsa yang telah kau tuntun keluar dari Mesir, ampuni mereka Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan untuk mengampuni bangsa Israel. Nah anak-anak, ayat mas kita pada saat ini, pada pagi hari ini, kita diambilkan dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-12. Kalian yang di rumah bisa buka Alkitabnya ya, dan Ibu akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, saat Musa datang kepada Tuhan, mohon ampun dan Tuhan mendengarkan. Demikian juga dengan kita. Saat kita berseru datang kepada Tuhan melalui doa kita, dan Tuhan akan mendengarkan doa kalian. Bahkan doa-doa kalian
yang memohonkan ampun untuk teman-teman kalian yang sudah berbuat jahat atau menyakiti kalian. Jangan lupa berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk musuh-musuh kalian. Berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kalian, supaya mereka juga diampuni. Dan kita juga mengampuni kesalahan teman-teman kita. Supaya apa? Supaya dosa kita juga diampuni. Yuk, sebelum kita akhiri, kita akan datang bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, juga berdoa bagi musuh-musuh kami. Berdoa memohon ampunan untuk mereka semua yang menyakiti kami. Berdoa memohon ampun supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan berbelas kasih untuk mengampuni orang-orang yang sudah berlaku jahat kepada kami. Demikian juga mampukan kami Tuhan Yesus untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, supaya dosa kami diampuni, maka kami pun harus mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita kan sudah dengar firman-Nya bahwa Tuhan itu memahami kita, jadi kita harus memahami dan juga mendoakan teman-teman yang mungkin tidak baik pada kita juga. Nah, Oke. bagus ya tadi firmannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang karena kita udah selesai dengerin firman, sekarang yang ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu nggak ya Kak Sigi kira-kira? Ditunggu-tunggu nih mesti. Ditunggu-tunggu Suka dong. banget ini. Nah, sekarang kita mau melakukan kreativitas. Adik-adik penasaran nggak kreativitasnya apa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Kakak aja penasaran loh, apalagi adik-adik di rumah ya Kak Sigi. Iya dong. Nah, kalau penasaran, adik-adik bisa lihat video berikut ini tentang kreativitasnya. Lihat ya. Oke, kita sudah tahu ya Kak berarti kreativitasnya. Yuk, kita saatnya doa syafaat. Oke. Yuk adik-adik di rumah, duduk yang manis, kita mau berdoa, siapkan hati dan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih dan karunia-Mu kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu dan kami juga boleh bersekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami ini ya Bapak. Doa yang akan kami naikkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ya Tuhan, mungkin saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami suatu permasalahan ya Tuhan. Kiranya Bapak berkati, Bapak sertai pemimpin-pemimpin bangsa ini dan juga bangsa ini Tuhan, supaya boleh melewati masalah-masalah yang ada dan semakin boleh bertumbuh dan juga semakin lebih baik lagi Tuhan untuk kedepannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKJ Gabluk Tuhan. Walaupun saat ini kami belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami tetap bersyukur Tuhan karena kami boleh beribadah di rumah dan kami boleh tetap menyapa Engkau dan bersukacita bersama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Bapak para majelis, komisi dan juga tim dan juga jemaat-Mu di gereja ini Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani Engkau dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami bersyukur Bapa untuk orang tua yang begitu baik. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka, Tuhan memberikan mereka rezeki, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh membimbing dan menemani kami hingga kami dewasa nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat bersekolah dengan baik. Dan juga tolong berkati guru-guru yang mengajar kami, agar kami bisa mengerti dan juga masih bisa menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin.
Amin. Amin. Nah, Ya, adik-adik, kita hampir selesai nih sekolah minggunya. ya nggak kerasa ya Kak. Nggak kerasa banget nih. Tapi jangan khawatir ya, karena minggu depan kita masih ketemu lagi di sekolah minggu. Oke, bener tuh Kak. Ya, nah Kak Siki, karena kita sebentar lagi mau pamit, sebelum pamit kita mau nyanyi satu lagu lagi dong. Lagunya apa nih Kak Siki? Lagunya Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan Melihat. Yuk adik-adik Yuk. bangkit berdiri, kita nyanyi lagi ya. Ikutin yang di depan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Nah, adik-adik kita pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe video sekolah minggu hari ini ya adik-adik ya. Oke, sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan. Dadah. Tuhan memberkati.